Berikutnya masih juga terkait dengan relasi, ya. Kita lihat di sini adalah batasan partisipasi. Nah, batasan partisipasi ini menjelaskan keberadaan suatu entitas tergantung pada entitas yang lain pada suatu relasi, apakah dia wajib atau mandatori ataupun itu merupakan pilihan, maknanya optional. Jadi di sini ada dua tipe batasan partisipasi, yaitu total participation, partisipasi total yang sifatnya mandatory, ataupun berupa partial participation. Nah, jadi maknanya sifatnya adalah optional. Nah, kita akan lihat contohnya di sini. Ya, di sini ada partisipasi total. Nah, suatu entitas disebut dengan berpartisipasi total jika keberadaan semua anggota pada entitas tersebut akan berelasi dengan entitas yang lainnya. Nah, contoh misalnya, di sini ada relasi antara dosen mengajar mata kuliah. Ada entitas dosen, relasinya mengajar mata kuliah. Nah, misalnya seorang dosen ini haruslah mengajar mata kuliah. Jadi pokoknya kalau ada dosen, maka dia harus mengajar, nggak boleh tidak mengajar sama sekali. Jadi maknanya kalau setiap dosen itu harus mengajar mata kuliah, maka ini kita buat dia sebagai partisipasi total. Jadi kita gambarkan dengan dua garis seperti ini. Nah, kemudian jika misalnya ada mata kuliah. Nah, mata kuliah itu setiap mata kuliah harus ada dosen yang mengajarnya. Ya, jadi setiap mata kuliah itu harus ada dosen yang mengajarnya. Maka kalau memang seperti itu kondisinya, kita buat juga di sini sebagai partisipasi total. Jadi maknanya dua garis. Berikutnya, partisipasi sebagian atau optional. Nah, suatu entitas dikatakan berpartisipasi sebagian jika tidak semua anggota pada entitas tersebut akan berelasi dengan entitas yang lain. Nah, contoh misalnya di sini relasi koordinir yang menghubungkan entitas dosen. Jadi, tidak semua dosen menjadi koordinator sesama dosen yang lainnya. Ya. Nah, jadi misalnya satu dosen hanya ada kemungkinan satu dosen saja misalnya yang akan mengkoordinir dosen yang lainnya. Nah, jika demikian, maka ini kita sebut dia sebagai partisipasi sebagian atau partial atau optional. Nah, jadi kalau kita lihat penggambaran lebih jelasnya, kira-kira seperti ini. Di sini ada relasi guide, ya, kemudian ada entitas profesor, ada entitas student. Nah, anggaplah guide itu seperti membimbing ya, jadi profesor itu membimbing mahasiswa. Nah, kalau memang profesor tadi tidak semua profesor itu harus membimbing mahasiswa, maknanya partisipasinya itu adalah sebagian, jadi satu garis seperti ini. Nah, kalau misalnya mahasiswa tadi itu haruslah dibimbing, ya, semua mahasiswa itu harus ada pembimbingnya, harus ada profesor yang membimbingnya. Maknanya semua mahasiswa tersebut, ya, partisipasinya adalah total participation, ya. Jadi dua garis. Nah, ini contoh diagram IR yang lebih lengkapnya, walaupun sebetulnya ini tidak lengkap juga karena atributnya itu tidak dituliskan. Nah, bagaimana cara kita bacanya di sini? Berkait dengan kardinalitasnya. Jadi, satu fakultas itu akan didaftar oleh banyak mahasiswa. Satu mahasiswa itu hanya terdaftar pada satu fakultas saja. Kemudian, satu mahasiswa itu akan mengambil banyak mata kuliah.
satu mata kuliah itu diambil oleh banyak mahasiswa, kemudian satu mata kuliah itu akan diajar oleh satu orang dosen saja, kemudian satu dosen mengajar banyak mata kuliah, kemudian satu dosen itu dimiliki hanya oleh satu fakultas saja, kemudian satu fakultas itu memiliki ramai dosen. Nah, jadi apa saja tahapan pembuatan IR diagram? Pertama, identifikasikan terlebih dahulu apa saja entitas yang akan terlibat, kemudian tentukan atribut kunci ya dari masing-masing entitas tersebut, kemudian identifikasikan dan tetapkan apa sajakah relasi antara entitas yang udah kita kenal pasti tadi. Nah, beserta dengan foreign key-nya. Barulah kita buat derajat dan kardinalitas lainnya. Kemudian kita lengkapi ya, kita lengkapi dengan atribut-atribut yang lain yang bukan kunci. Nah, biasanya ini bukan aturan yang fix, namun uh, tipsnya ya. Jadi tipsnya saat kita membuat diagram itu, pilih nama untuk entitas, atribut, dan relasi yang akan menggambarkan maknanya. Gunakan nama tunggal untuk entitas, ya walaupun nanti ada juga kasus yang bukan hanya terdiri dari satu kata saja, bisa dua kata juga, tapi sebaiknya satu kata. Kemudian gunakan huruf kapital untuk entitas dan relasi. Kemudian gunakan huruf kapital di awal kata untuk atribut. Dan nama entitas ini cenderung menggunakan kata benda, sedangkan nama relasi itu cenderung menggunakan kata kerja. Berikutnya akan ada latihan, dan latihan-latihan ini yang akan kita bahas di jadwal kuliah.